Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Anggraini hadir untuk praktikum pencernaan ternak Sistem pencernaan pada ayam. Pencernaan merupakan proses pemecahan pakan dari makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diabsorpsi oleh tubuh dan dimanfaatkan nutriennya. Prinsip pencernaan pada ayam ada 3 macam. Pencernaan secara mekanik yang dapat pada gizzard, pencernaan secara enzimatis yang terdapat pada usus, pencernaan secara mikrologi yang terdapat pada sekum. Saluran pencernaan pada unggas terdiri dari paru, esofagus, proventriculus, gizzard atau empedu usus halus, sekum, usus besar, dan kloaka. Organ pencernaan unggas yang pertama yaitu paru. Paru merupakan organ yang berfungsi sebagai gerbang masuknya pakan. Di dalam paru terjadi proses pengunyahan pakan akan langsung ke esofagus. Terdapat kelenjar saliva yang berfungsi sebagai alat lubrikasi, yaitu dengan cara membasahi pakan agar mudah ditelan. Pada saliva terdapat enzim amilase dan maltase yang belum berfungsi. Pencernaan ayam yang kedua yaitu esofagus. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan pakan dari paru ke proventriculus. Dinding esofagus berfungsi untuk mensekresikan lendir atau mukosa, sehingga pakan lebih mudah tertelan. Selain itu, di dinding esofagus melakukan gerakan peristaltik agar pakan mudah tertelan juga. Organ pencernaan ayam yang ketiga yaitu crop. Crop biasanya disebut juga dengan tembolok. Crop merupakan peredaran darah esofagus yang berfungsi untuk menyimpan pakan secara sementara. Kapasitas crop pada ayam mencapai 250 gram untuk mekanisme dengan pada ayam terdiri dari 2 yaitu penyakit fisik dan kimiawi. Fisik adalah kenyang ketika ayam berhenti makan karena kapasitas crop sudah terpenuhi, sedangkan kimiawi yaitu penyakit karena energi telah tercukupi sehingga ayam berhenti makan. Organ pencernaan ayam keempat yaitu proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Proses proventriculus terjadi sekresi pepsinogen dan HCl. HCl berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dengan cara menurunkan pH, sedangkan enzim pepsi baru akan aktif di duodenum yang berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton. Organ pencernaan ayam yang kelima yaitu gizzard. Biasa disebut juga ventriculus atau ampulla. Di dalam gizzard memiliki otot yang sangat kuat berfungsi untuk menggiling dan melunakkan pakan dengan bantuan grit atau kerikil, sehingga disebut juga dengan pencernaan secara mekanik. Hasil yang dihasilkan berupa gayana untuk mencegah terjadinya lunak pada dinding gizzard. Terdapat pada lapisan koirin untuk melindungi dinding gizzard. Organ pencernaan keenam pada unggas yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdiri pencernaan secara enzimatis oleh enzim yang disekresikan dari pankreas. Enzim yaitu ada 3 enzim, lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna amilium menjadi glukosa, dan enzim tripsin berfungsi untuk mencerna pepton menjadi asam amino. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam jejunum. Di dalam jejunum terdapat fili-fili halus yang berfungsi untuk menyerap nutrien. Setelah dari jejunum, pakan masuk ke dalam ini pada ileum. Terjadi penyerap nutrien yang belum terabsorpsi di dalam jejunum. Perbatasan antara jejunum dan ileum adalah mixel diverticulum. Mixel verticulum adalah cadangan pakan DOC yang berasal dari yolksa yang digunakan oleh DOC dari umur 1 sampai 3 hari. Apabila nutrien terpenuhi, mixel diverticulum akan terlihat jelas, sedangkan apabila nutrien tidak terpenuhi, mixel diverticulum akan terpakai dan mengecil.
Organ pencernaan ayam ketujuh yaitu sekum. Pada sekum terjadi pencernaan serat kasar secara mikrobiologis dengan bantuan mikrobia selulitik dan hemiselulitik. Mikrobia selulitik menghasilkan enzim sulase yang akan mencerna selulosa, sedangkan mikrobia hemiselulitik menghasilkan enzim hemisulelase yang akan mencerna hemiselulosa. Hasil yang dihasilkan yaitu gas VFA yang terdiri dari asam asetat, asam butirat, dan asam propianat yang akan naik kembali ke dalam alium dengan gerakan antiperistaltik. Organ pencernaan ayam ke-8 yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi absorpsi air supaya feses tidak terlalu lembek. Organ pencernaan yang ke-9 yaitu kloaka. Kloaka terdiri dari 3 saluran yaitu saluran protodium yang merupakan muara keluarnya saluran reproduksi, saluran aerium yang merupakan muara keluarnya saluran urin, dan saluran subcredium yang merupakan muara keluarnya pencernaan kotoran dalam ayam disebut aksreta karena feses dan urin pada ayam ketika dikeluarkan menjadi satu. Selanjutnya kita masuk ke organ aksesoris. Organ aksesoris merupakan organ yang mendukung kerja dari sistem pencernaan. Organ aksesoris terdiri dari hati, limpa, dan pankreas. Yang pertama ada hati. Hati merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan yang berwarna merah kecoklatan, terletak di antara gizat. Ada 2 dedendum fungsi hati sendiri. Yang pertama sekresi geta empedu. Empedu berperan dalam proses absorpsi lemak. Yang kedua pankreas. Pankreas merupakan organ aksesoris sistem pencernaan terletak di usus halus. Tepatnya di dedendum. Pankreas memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama fungsi eksokrin yaitu mengalir sekresi enzim amilase, lipase, dan tripsin. Amilase mengubah amilium menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol serta tripsin mengubah peptid menjadi asam amino. Selanjutnya, fungsi endokrin. Fungsi endokrin berhubungan dengan sekresi hormon insulin dan glukagon. Insulin mengikat glukosa di dalam darah apabila berlebih untuk dibawa disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen apabila dibutuhkan sebagai cadangan energi. Selanjutnya, glukogen berfungsi untuk memecah glikogen di dalam hati apabila kadar gula dalam darah rendah. 3. Limfa merupakan organ aksesoris pada sistem pencernaan. Bentuknya bulat, terletak di proventriculus, gizat, dan di hati. Fungsi fase yang pertama pada pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Selain itu juga berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan organ pencernaan pada unggas. Yang pertama, bertambahnya umur, ukuran, dan berat organ akan bertambah. Yang kedua, jenis unggas pada umur yang sama antara kalkun dan ayam memiliki ukuran yang berat organ yang berbeda. Terganggunya kesehatan sebutkan berkurangnya konsumsi pakan sehingga berpengaruh pada pertumbuhan organ pencernaan. Sistem imun pada ayam. Sistem imun pada ayam dibagi menjadi 2. Kelenjar timus terletak di leher sebelah kanan dan sebelah kiri fungsi untuk pertahanan awal atau benteng awal virus atau bakteri. Bursa fabricius menghasilkan sel B terletak di atas kloaka. Bursa fabricius berfungsi untuk memoris atau mengenali kembali virus atau bakteri yang telah masuk sebelumnya di kelenjar timus dan akan dikeluarkan melalui ekskreta.